Suasana di kawasan Indo-Pasifik memanas setelah Amerika Serikat ingin memberikan akses teknologi kepada Australia untuk membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Ini merupakan bagian dari kerjasama trilateral Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang memicu protes keras dari China dan Prancis. Well, good morning from Australia. I'm very pleased. 3 negara, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, mengumumkan aliansi pertahanan baru untuk wilayah Indo-Pasifik. Aliansi pertahanan baru ini diberi nama AUKUS. Menurut sebuah sumber anonim, ketiga negara telah sepakat untuk berbagi informasi di berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan, kemampuan pertahanan siber, dan pertahanan bawah air. Salah satu rencana terdekat Amerika Serikat adalah memberikan akses teknologi kepada Australia untuk membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Langkah tersebut menambah ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan China. Beijing memandangnya sebagai langkah provokatif. Kemitraan Amerika Serikat untuk kapal selam bertenaga nuklir Australia juga memicu ketegangan dengan salah satu negara sekutu terkuat Washington di Eropa, yaitu Prancis. Sejak tahun 2016, Prancis dan Australia terikat program kapal selam kelas Attack. Rencana akses teknologi Amerika Serikat untuk kapal selam nuklir Australia membuat pemerintahan Emmanuel Macron protes. Prancis memulangkan duta besarnya dari Amerika Serikat dan Australia. Sikap pemerintah Indonesia menyoal rencana pembuatan kapal selam nuklir Australia dipandang sudah tepat. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai kehadiran kapal selam nuklir Australia mengancam kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan berpotensi memicu perlombaan senjata. Niatan Australia membangun armada kapal selam nuklir saya kira bukan hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, tapi juga bagi kawasan Asia Pasifik, terutama terhadap masa depan zona bebas nuklir Asia Tenggara, serta berpotensi meningkatkan ketegangan dan perlombaan senjata di kawasan ini. Kehadiran kapal selam nuklir itu jelas merupakan potensi ancaman langsung ya bagi kedaulatan Indonesia. Selama ini kita sudah dihadapkan oleh banyak tantangan dan gangguan di perairan kita yang begitu luas, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Ke depan, saya kira sulit membayangkan pergerakan armada itu nantinya tidak akan mengganggu dan merepotkan kita. Bagi Indonesia sendiri, hal itu tentu saja berdampak signifikan pada arah kebijakan pertahanan negara. Peta dan skenario ancaman yang berubah akan diikuti oleh penyesuaian dalam pembangunan postur pertahanan. Amerika Serikat menjalin aliansi dengan Inggris dan Australia untuk memperkuat cengkeraman mereka di kawasan Indo-Pasifik. Selain menuai protes keras dari China dan Prancis, langkah mereka juga menjadi ancaman bagi Indonesia karena melibatkan pembangunan armada kapal selam Australia. Bersama kita sudah hadir saat ini pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Mas Andromeda. Prof. Hikmahanto, kami ingin tahu bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi akan adanya kapal nuklir ini. Apakah ini memang menjadi ancaman untuk kita? Pertama yang kita perlu pahami bahwa kita tahu bahwa saat ini Amerika Serikat dengan China terlibat dalam suatu persaingan di kawasan Asia Pasifik ini, termasuk juga di Asia Tenggara. Kedua, bahwa Amerika Serikat kemungkinan dia tidak mungkin berhadapan dengan China dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki saat sekarang. Sehingga saya melihat Amerika Serikat mengajak berbagai negara untuk bisa menghadapi China. Nah, dalam konteks ini ada Inggris dan kemudian juga Australia. Meskipun Australia tentu kita tahu sebuah negara yang merdeka, tetapi dia masih punya keterkaitan dengan Inggris karena Ratu Inggris adalah kepala negara di Australia. Nah, dalam konteks seperti ini,
mungkin apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu disambut baik oleh Inggris, UK, dan kemudian juga Australia. Kemudian mereka punya kerjasama yang akan memberikan berbagai hal kepada Australia dalam rangka memperkuat sistem pertahanannya. Nah, salah satunya adalah tadi kapal selam yang berbasis nuklir. Nah, tentu kita bisa paham bahwa China merupakan negara yang memprotes masalah ini. Dan kita tahu kalau misalnya Perancis itu menghendaki agar negara-negara yang mempunyai senjata nuklir, ya di sini Perancis, Inggris, kemudian Amerika Serikat, ada China, itu tidak melakukan diseminasi pengetahuan tentang nuklirnya ke negara lain kalau kaitannya dengan militer. Nah, sekarang ini karena ini merupakan kapal selam yang berbasis militer, dugaan saya Perancis tidak menginginkan bahwa kapal-kapal ini nantinya mendapatkan nuklir dan untuk kemudian digunakan untuk perang. Nah, itu dari sisi Prancis. Nah, sekarang bagaimana dengan Asia Tenggara? Tadi sudah disampaikan bahwa di Asia Tenggara kita ada zona bebas nuklir. Ya, kita sudah tetapkan di antar negara-negara Asia Tenggara. Permasalahannya adalah apakah kapal-kapal yang berbasis nuklir dari Australia ini akan melewati wilayah Asia Tenggara. Kalau dia tidak melewati wilayah Asia Tenggara, tentu ini tidak merupakan ancaman bagi Indonesia. Tapi kalau misalnya itu melewati, lalu kemudian berada di kawasan dan kemudian ada perang terbuka, yang akan menjadi terancam adalah kawasan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, dalam konteks ini mungkin 3 hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama adalah tentu menyampaikan klarifikasi ke pemerintah Australia apa yang diingin dilakukan oleh Australia. Yang kedua adalah kita harus menggalang antar negara-negara ASEAN untuk menyikapi permasalahan ini. Karena ini bukan permasalahan Indonesia saja, tapi dalam konteks ASEAN. Dan yang ketiga adalah bagaimana di Asia Tenggara ini kita tidak akan terseret dalam persaingan antara China, Amerika Serikat, yang kemudian ada sekutunya Inggris dan Australia, sehingga kita tidak terancam dari perang terbuka yang berbasis nuklir di Asia Tenggara. Seperti itu. Prof. Hikmahanto, tapi kalau Anda melihat apakah rencana kapal selam nuklir tersebut berimplikasi pada situasi kawasan yang mungkin selama ini aman, stabil, dan tenang saja? Ya, itu yang saya katakan. Itu akan berimplikasi karena kalau misalnya kapal-kapal ini memang dia tidak akan melakukan serangan terhadap Asia Tenggara gitu ya. Tapi kapal-kapal ini kan bisa saja mereka melewati wilayah Asia Tenggara, di mana kita sudah bersepakat di Asia Tenggara ini bahwa kita tidak akan memperbolehkan hal-hal yang kaitannya dengan nuklir dan militer yang ada di kawasan ini. Yang kita khawatirkan justru kalau misalnya China bereskalasi, katakanlah ketegangan, lalu terlibat dalam perang terbuka, dan perang terbuka itu akan mengancam ketenangan perdamaian yang ada di Asia Tenggara. Itu yang kita harus sampaikan keberatan kita kepada Australia. Saya yakin bahwa mungkin saja kapal-kapal itu tidak ditujukan untuk negara-negara di Asia Tenggara, tetapi kan mereka akan melewati zona-zona laut yang ada di Asia Tenggara, dan disitulah yang kita khawatirkan kalau kita menjadi medan pertempuran antara China dengan Australia, Amerika Serikat, ya. Medan pertempuran, ada perang terbuka yang terjadi, dan itu akan berakibat berimplikasi yang luar biasa terhadap negara-negara di kawasan. Indonesia yang menganut politik bebas aktif, jelas posisi kita Indonesia tidak menganggap Australia sebagai musuh. Tapi apakah sekarang kita hanya menunggu dan mencermati dengan kehati-hatian, atau perlu ada tindakan tegas lain, Prof. Hikmahanto? Ya, ini yang kalau misalnya kita lihat, kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Australia. Karena sekali lagi yang saya katakan, ini masih rencana, dan kita juga tidak tahu apakah nanti kalau misalnya terjadi kapal-kapal yang bertenaga nuklir ini sudah jadi, itu akan memasuki wilayah-wilayah zona laut yang ada di Asia Tenggara, khususnya juga Indonesia. Nah, kita sebagai negara yang menganut politik bebas luar negeri yang bebas